Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teti Melindarwati dengan NPM 18106310548 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai strategi inovasi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak ingin segera cepat berubah. Apabila sasaran perubahan atau guru belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang tertentu diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh guru terhadap perubahan yang diharapkan. Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan donatur dan berbagai penunjang yang lain. Digunakan untuk menjaga agar guru tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah, dan memantapkan bahwa masalah dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau imitasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program yang lain. Yang kedua, strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Jawaban saya ada. Yang pertama, ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Lalu yang kedua ada compatible atau compatibility, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Lalu selanjutnya ada kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat ada triabilitas atau triability, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Selanjutnya dapat diamati atau observability, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Kelima ini saling berkaitan dengan penerima, jadi saling berhubungan. Lalu pertanyaan yang keempat, apa sih faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Yang pertama ada strategi. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah.
sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut. Dengan bagan ini terletak berbagai macam strategi yang sulit untuk digunakan. Beberapa di antaranya yaitu tingkat yang paling lemah atau sedikit, tekanan paksaan dari luar, ke arah yang paling banyak atau kuat, tekanan paksaan dari luar, dan dapat digambarkan seperti bagan yang telah ditampilkan ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers tahun 1993 pada halaman 14-16, karakteristik inovasi diantaranya adalah keuntungan relatif dan kompatibel atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Perbedaan antara keuntungan relatif dan kompatibel terletak yang keuntungan relatif itu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Lalu yang kompatibel itu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai values, pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Di sini sudah terlihat perbedaannya. Yang pertama itu untuk menguntungkan, yang kedua itu melihat nilai atau value dari kebutuhan dari si penerima. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.